paling sering. Yo resiko kumpul. Ya kan saya tidak bisa meminta dari saya. Ya sama seperti saya dokter ketika dulu saya jaga gigi saya malam, saya nggak bisa di saya itu, saya nggak bisa. Anda memilih bekerja shift malam, Anda tahu resikonya. Ya makan semua berarti di edukasi kesehatan tidak baik-baik. Sebenarnya saya sudah waktu bagi diri, tapi saya bagi diri karena terlalu banyak komentar netizen yang bertanya di podcast FPWK dan Vides mengenai yang namanya begadang. Jadi seperti kalian tahu, banyak yang tanya begadang apa sih dok? Kalau saya tunjuk sedih, banyak yang begadang gue. Ini yang di pro begadang tidur. Ya, begadang dan kurang tidur itu dua hal berbeda. Begadang nggak tidur. Jadi kamu semalaman suntuk itu yang tidur. Ya, sedangkan kalau kurang tidur, artinya jam tidur itu tidak berkualitas atau kurang dari cukup. Dua-duanya memiliki eskalasi dan risiko yang sangat panjang dan sangat besar sekali. Apa maksudnya dok ketika di podcast FPWK kamu bilang namanya kita gunakan jam atau begadang? Jadi maksudnya gini, tubuh kita di saat malam itu mayoritas melakukan aktivitas istirahat. Oke, jadi otak kita tuh otonom, jantung kita tuh otonom, kecerdasan kita tuh otonom, beda sama dengan otak. Nah, karena gerak, ya. Jadi ketika kita tidur, tubuh kita tuh melakukan recovery. Contoh, Anda kan seharian masih menggunakan otot-otot Anda untuk bergerak, ya kan? Dan di saat malam, otot-otot tersebut serabutnya itu diperbarui. Seperti saat Anda gym, atau Anda yang berlomba. Ketika Anda berlomba, Anda latihan sampai KPI nyaris gagal, terus Anda suplai protein. Nah, serabut-serabut otot Anda itu akan berlomba dibangun saat tidur. Nah, makanya banyak influencer cinta banyak mengatakan komponen terpenting salah satu yang sering di-skip itu adalah rest alias tidur. Kalau tidurnya nggak maksimal, ya otomatis otaknya nggak recovery maksimal. Nah, banyak mengatakan ini pada hancur dong, kertasnya tuh. Kertasnya pada hancur. Anda tidak tidur sama sekali, ya dengan alasan Anda gagal. Jadi ketika Anda siap, terus Anda mengatakan, bisa nggak kita menipu tubuh? Saya itu siap dok, tapi saya kondisikan gelap. Tahu namanya jam biologis kita. Ya tapi kan setiap orang beda-beda. Jangan dikaitkan. Intinya ketika malam, kita tuh sudah memang jatahnya satu kita tuh ya, dari recovery. Ya, clear dari situ. Dan mau Anda mengganti jam tidur tersebut di saat pagi, siang, sore, tidak akan pernah bisa menggantikan jam tidur saat malam dan tidak bisa menyuruh sel kalian untuk ayo recovery, nggak bisa. Nah terus kemudian itu siapa apa? Power nap 1 jam sampai 2 jam untuk mengistirahatkan otak karena tingkat kelelahannya berlebih. Bahkan ketika otak Anda kekurangan oksigen, Anda juga akan mengantuk. Somnolen kalau kita bilang. Ya, jadi terus dok kalau shift malam gimana? Ini pertanyaan netizen yang paling sering. Yo resiko kumpul. Ya kan saya tidak bisa meminta dari saya. Ya sama seperti saya dokter ketika dulu saya jaga gigi saya malam, saya nggak bisa di saya itu, saya nggak bisa. Anda memilih bekerja shift malam, Anda tahu resikonya. Jadi saya asumsikan tugas dokter di sini adalah edukasi bahwa begadang atau tidak tidur sama sekali tidak bagus buat kesehatan. Jadi ketika Anda memutuskan kerja shift malam, Anda tahu resiko yang Anda jalankan demi uang. Ya tidak apa-apa, dan itu masalah juga. Tugas dokter itu mengedukasi, bukan memaksa. Jadi Anda tahu kalau shift malam tipsnya apa dok? Ada yang mencari tahu tipsnya sendiri. Saya tidak bisa kasih tipsnya. Itu kenapa? Ya karena saya tahu yang istirahat aja sebisa mungkin atau nyolong tidur ketika malam. Terus berikutnya, gimana kalau saya susah tidur atau mengalami gangguan tidur? Ya Anda ke dokter saraf. Ya di bagian tidur ada dokter saraf itu mengurus di bagian tidur karena itu gangguan tidur itu terjadi di otak berat. Itu karena kan sangat benar sekali. Anda masuk ke dokter saraf. Dok, apa sih salah satu faktor di zaman sekarang yang membuat kita susah tidur pada hari? Ya ketika yang seperti ini dari gadget ke mata itu akan membuat kita sulit berkonsentrasi tidur. Ya, terus kedua, tingkat stres yang sangat tinggi. Jadi terlalu banyak pikir sehingga kalian susah tidur. Nah, susah mulai tidur. Nah, di dalam tidur komponennya banyak, ada nanti ibuprofen, ada deep sleep. Yang berkualitas itu deep sleep. Nah, kalau kalian tidurnya, dok saya mau ngatur tidur, saya kemarin begadang, ketika tidur 4 jam. Gak ada efektifnya. Kenapa? Karena ketika tidur, kalian sudah deep sleep sekali. Kalau kalian tidur lebih dari 7 atau 8 jam, yang terjadi adalah tubuh kalian dehidrasi. Karena ketika kalian tidur, cairan tubuh kalian juga kuat. Jadi kalian bangun-bangun lemas atau hipersomnia. Jadi tidur itu sesungguhnya bukan kurang, lebih. Dan semakin kita tua, jam tidur kita tuh semakin singkat. Pada waktu kecil 9 jam, bayi 8 jam, 7 jam, 6 jam, sampai pas tua umur 50 tahun itu cuma 5 jam. Bahkan pada lansia yang lebih tidur bisa tidur sama sekali karena tidak bisa mulai tidur. Itu urusannya profesor dan SP Geriatri. Itu alasan kenapa alkohol itu selalu notis 21++. Karena alkohol itu mempengaruhi alam bawah sadar, terutama otak. Sehingga kita tidak bisa berpikir secara bijak. Dan kalau intoksikasi bisa bahaya. Dan kalau kami meminum obat-obatan tidur atau relaksan gimana? Bahaya. Karena itu obat keras, obat merah yang harus dalam pengawasan dokter. Saya mau tidur dok, saya beli obat X, nggak boleh. Kalau antimo gimana dok? Nah, itu kan obat baru, dan itu sudah biru. Itu kan kalau pakai berlebih juga nggak bagus. Jadi kalau Anda gangguan tidur sudah berhari-hari ke dokter saraf. Ya, itu buat teman-teman sekalian. Dan kalau dokter pulang, gimana? Itu yang saya bilang namanya dokter begadang. Kita tahu resikonya kalau kita begadang, maka gunakan begadang itu untuk beberapa salah satunya dokter pulang. Soalnya, edukasi. Kita tidak sempurna atau belum sempurna. Tapi setiap hari, setiap kali kita salah, kita membantu. Itu beres. Itu adalah amnesti dan pengampunan Allah melupakan. Kalau kita menghadap penghakiman Tuhan, maka Tuhan akan melihat bahwa kita ini sudah benar di hadapan. Ketepatan bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan. Jadi kalau tidak punya kemampuan seperti ini, kita harus tidak minta kepada Allah. Maka momen kita hidup kita berusaha selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan. Salam saudara, kita kembali di episode 1127. Saya dampingi oleh Ibu Aditya. Mari kita mulai. Seorang wanita berusia 20 tahun, Ya. seorang pelajar dan masih lajang. Shalom Pak, saya mau bertanya, mengapa jika ada hal yang membuat saya senang atau tidak senang, selalu saja ada feeling bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, baik itu hal baik ataupun hal buruk. Pernah ketika ibu saya sedang dalam keadaan sakit, saya merasa bahwa ibu saya sedang dalam keadaan lemah dan dibawa ke rumah sakit. Padahal waktu itu saya tidak memikirkan keadaan ibu saya, dan ternyata feeling saya itu benar. Ibu saya sedang dirawat di rumah sakit, padahal penyakit ibu saya tidak terlalu parah sekali. Pernah lagi pada saat ada kejadian, ada kegiatan, saya mempunyai feeling bahwa nama saya akan disebut di hadapan orang banyak, dan ternyata hal itu terjadi. Hal ini bukan hanya 1 atau 2 kali terjadi, tapi ini sudah berulang kali.
Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah ini sesuatu hal yang diberikan Tuhan bagi saya, atau ini hanya perasaan saya sendiri? Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, bisa karunia Tuhan, ya, semacam marifat. Tapi itu tidak akan selalu kamu miliki, atau tidak selalu setiap peristiwa yang terjadi kamu tahu, tidak mungkin. Tuhan tidak akan memberikan ini. Yang kedua, bisa karena pertimbangan. Seperti tadi kamu akan disebut nama, itu juga bisa karena pertimbangan kemungkinan akan disebut nama bisa. Jadi bisa karena karunia, tapi itu tidak akan membuat kamu akan serta tahu. Yang kedua, bisa karena pertimbangan logis. Tapi yang penting begini, berjalanlah dengan Tuhan. Sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu saja. Amin. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 67 tahun, janda 3 anak, berlokasi di Belanda. Shalom Pak Erastus dan seluruh tim Abang. Saya salah satu pendengar Abang yang mempertajam diri dan mengevaluasi diri dengan mendengar Abang serta pengajaran Logos. Saya percaya satu roh dengan nasihat Bapak. Sebelumnya saya tidak beragama dan hanya ikut-ikutan dengan orang tua saya ke kelenteng tanpa tahu arti didikan atau kepercayaan tersebut. Saya masih termasuk orang yang tidak punya kehidupan sosial dan sangat naif sekali. Singkat cerita, saya menikah dengan seorang pria, seorang murid campuran Ambon, yang sudah menjadi mantan suami saya. Pada saat kami resmi bercerai, saya baru mengetahui bahwa mantan suami dan mertua saya telah menipu kami sekeluarga. Mereka bahkan mencuri perhiasan saya dan anak-anak saya. Puji Tuhan, melalui proses hidup ini saya dibawa untuk mengenal dan menerima Yesus, sampai akhirnya Roh Kudus menyingkapkan kelemahan-kelemahan saya yang temperamental dan keras. Saya pun menerapkan didikan yang Bapak sarankan, yaitu diam, dan diam. Saya akhirnya melahirkan seorang putra setelah 14 tahun menanti demi menyelamatkan pernikahan. Orang di sekitar saya mengatakan bahwa ada kemungkinan suami saya bersikap semena-mena karena saya tidak memiliki seorang putra. Tapi ternyata itu salah. Suami dan mertua saya tidak berubah. Setelah bergumul lebih dari 10 tahun, saya terpaksa bercerai dengan resmi. Keputusan ini saya ambil dari pertimbangan karena suami tidak memberi teladan sebagai seorang ayah dan dia malas bekerja. Puncaknya, setelah cerai, dia menculik putra saya yang saat itu berusia 4 tahun dan dibawa ke Belanda. Dengan perjuangan yang menghabiskan biaya besar, saya berhasil mendapatkan kembali putra saya. Atas kasih anugerah Tuhan, saya dimampukan meski di tengah badai yang dahsyat. Tapi Tuhan selalu ada untuk menolong, menguatkan, dan mendidik. Saya mengalami mujizat berkali-kali yang tidak dapat saya jabarkan mendetail. Puji Tuhan, anak-anak saya mendapat prestasi terbaik yang memberkati kehidupan mereka. Saya berdoa semoga kesaksian ini memberkati pendengar Abang untuk tetap percaya kalau Tuhan itu hidup dan berkarya. Hanya kita yang harus bisa fokus dengan benar agar bisa merespon dengan tepat sesuai yang Tuhan mau pada saat-saat kita diproses dalam kehidupan ini. Sedikit kesaksian, Pak. Saya digerakkan untuk memberkati pelayanan Abang dengan jumlah yang tertentu sebagai terobosan. Sekali lagi, terima kasih sebanyak-banyaknya atas Abang yang memberkati. Hanya Bapa di surga yang mampu dan terus melengkapi, mencukupi, dan memperluas kerajaannya melalui pelayanan Rehobot yang memuliakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap Tuhan berkenan mempertemukan saya dengan Bapak saat saya kembali ke Indonesia. Luar biasa ya, Pak. Di Belanda lagi. Wanita hebat. Anaknya diculik, ya. Perhiasannya dicuri, ya. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita, ketekunannya terus bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah. Yang buat besok nih, ada ayamnya. Kami, Ya wes lah. dengan kesaksian ini, sedikit kesaksian Pak saya digerakkan untuk Makan ayam. Jadi tuan semua di sini, Pak. Oke, nanti maksudnya Anda menjadi anggota keluarga kami. Kalau Anda Jakarta, supaya Anda bisa ketemu saya. Ya, sukacita ketemu wanita hebat seperti Anda. Ini wanita hebat. Sangat memberkati ya, kesaksian ini. Kesaksian yang memberkati. Tapi usia 67 tahun. Ya. Dan di luar negeri lagi di Belanda, Pak. Belum sudah banyak makan sembah. Oke, teruskan. Baik, berikutnya Ini kamu seorang wanita berusia 31 tahun sudah menikah dengan satu anak. Apaan? Kamu kasih bondel tuh. Apanya? Apaan? Oh. Apaan tuh? Ayam. Ayam yang mana lagi? Kado aja nih. Jangan ditaruh lah. Ini kok begitu sih? Tahu makannya dia begitu. Taruh aja di kulkas, besok juga mau kasih ke kucing aja. Mau? Ya, kucing di depan mendoyan. Hah? Kucing di depan mendoyan. Kalau mau ya besok makan sih. Nasinya pinggir-pinggirin, dibuang aja kalau enggak nasinya. Enggak, yang ini masih utuh nih. Itu ada nasi banyak di pinggirannya. Ini masih utuh nih. Yang tadi aku kasih lihat mie itu kan nasi tuh. Nasinya pinggirnya jangan dimasukin, ntar jadi basi. Yang mana? Yang barusan aku angkat. Buang itu mah. Yang Jangan mana? Nasinya. Yang mana? Barusan ada nasi kan? Dari mana? Ih. Yang aku Ini? kasih lihat. Yang ini. Iya itu kan nasi kan. Buang nggak ada nasinya. Apaan? Ayamnya. Jangan Ayamnya dibuang. udah. Jangan dibuang ayamnya, buang. Ayamnya enggak. Nasinya aja. Iya. Ayamnya jangan. Ya ada. Oh. Ayamnya lagi. Ayamnya jangan, Bang. Salam Jemaat GSKI di Bekasi. Shalom Pak Eras dan tim Abang, saya tidak pernah ketinggalan mendengarkan Abang. Saya mau bertanya, apakah boleh mendoakan seseorang untuk segera meninggal? Karena ini pesan dari ibu saya untuk mendoakan opung saya yang sekarang hanya berbaring dan tidak berdaya. Ya, jangan mendoakan dia cepat meninggal atau bapaknya meninggal. Serahkan saja dalam tangan Tuhan. Dan Ini Tuhan mana cepat si utuh memberi nih sama ayam. Ya, jadi Tapi itunya udah benahin belum? serahkan saja ke tangan Tuhan. Wah, Yang Kami berapa? juga sudah tua Pak Eras, umurnya 61 tahun. Dan dia sekarang mengurus sendiri opung saya ini sampai dia kelelahan. Karena ketika Dulu seseorang apa yang- sedang mempersiapkan diri apa yang sesungguhnya, Dua. jadi Tuhan nah, tidak aku yang mau makan. dan tidak terlambat. Serahkan saja. Orang mau makannya. Saya pernah Mau mendoakan opung saya ini 2 kali. Tapi Tuhan itu belum bercakap apa-apa. Dari dulu Bapak meninggal. Apakah opung saya ini ada pengaruh Apakah percaya? tidak, Pak? Apakah jiwa opung saya ini belum menerima Roh Kudus di hatinya sehingga dia masih belum meninggal? Memang ada juga orang yang tidak segera meninggal karena ada Ini ada. entrasol apa ini air cair. Tinggal minum. Maaf, Begitu Nggak usah dipanasin.
masukin kulkas aja. Kalau masih kayak gini mah nggak berasa minumnya. Penjambatan rambut saya ini Ini Pak. kalau saya Karena ini, dia mengalami nggak masuk kulkas, nggak apa-apa. silakan saja. Bukan karena saya selang jam minum, tapi saya akan membeli. Fokus saya hanya berbalik hari bulannya. Dan bukan dengan mama saya yang membeli satu. Ngomong bulan. Papa dan abang mama saya juga tidak peduli atau bergantian untuk mengurus aku. Apa yang kita pegang Saya buat berjanji sama masukin? ini. Emang Lebih belum, karena Mbak. saya juga tidak tahu. Apakah saya salah mendoakan hal tersebut? Tapi karena saja, tapi nggak usah menuntut Tuhan lebih tahu. Kamu tahu nggak dengan Walaupun mengurus dulu. ini kamu akan menambahkan dan Duit bom belanjaan kok banyak. Tolong berikan saya saran jika ada yang salah dengan pesan saya ini, Pak. Sebenarnya ini sudah lama saya ingin ungkapkan ke Abang. Namun saya baru berani mengirimkannya sekarang. Terima kasih tim Abang yang sudah membacakan pesan saya ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim Abang. dalam terobosan saya kata anak baik. Ya, mamamu juga Kayaknya orang aku baik. mau makan dulu nih sekarang. Kamu pasti akan diberkati Tuhan esoknya. Terus Kayaknya atau aku tidak. mau makan Tuhan dulu akan nih berkati. sekarang. Jadi jangan atur Tuhan sayangnya. Kamu aja nih, Serahkan mau anak nggak? buat saja cukup. Biar Tuhan yang mengatur. Nanti ada Bagi berita ada dari kalau Tuhan. nggak Bisa mendoakan maupun kamu ada kuasa khilaf atau tidak. Rasanya tidak dari nasi apa Ya, nih? Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang pria berusia 51 tahun sudah menikah dengan 3 anak di Kalimantan Barat, Terima kasih sekali DKI. ya. Shalom Pak, kali ini saya tidak ada pertanyaan, tapi kami dari GSI Rehoboth hanya mau memberitahukan Saya lebih punya anak ya. Pak Pontianak, memberitahu kepada Pak Eras bahwa you are not lonely. Kita punya Bapak Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus milik Bapak adalah milik kita. Bapak tidak banyak menyelamatkan jiwa, tetapi menyelamatkan banyak sekali jiwa-jiwa. Dan kami adalah saksinya. Jangan sedih Pak, kalau khotbah Pak Eras sudah berapi-api, tapi masih ada yang tidak mau bertobat, kebaskan saja debu Sekarang kita. buat besok buat. Kami GSI Rehoboth Pontianak akan tetap setia kepada Bapak Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus, karena semua ini bisa terjadi karena Pak Eras dipakai dengan dahsyat oleh Bapak Elohim Yahweh. Jadi jangan merasa kesepian ya Pak Eras. Ada banyak sekali saksi yang setia di sekeliling Pak Eras, seperti yang tertulis di Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari terus pimpin kami Pak, sampai Raja Yesus yang agung datang menjemput dan kita semua didapati setia. Pak Heru, beliau sudah 51 tahun, seorang pengusaha tapi juga seorang pelayan Tuhan, jemaat GSI Rehoboth Pontianak. Terima kasih Pak Heru untuk dukungannya. Saya terus terang jadi merinding. Dia menulisnya dengan tulus. Ini mungkin kan khotbah saya beberapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya. Yang di akhir khotbah saya berkata saya kesepian. Karena memang begini ya, tidak banyak orang yang mempunyai beban hidup pada saat itu. Oke, tapi ada Pak Heru dan teman-teman, Mbak Lydia yang masih mendampingi. Terima kasih. Oke. Baik, berikutnya dari seorang pria berusia 37 tahun, sudah menikah dengan 2 anak di Kalimantan Timur dan jemaat Pentakosta. Shalom Pak Eras dan tim Abang. Pak Eras, saya mau curhat, ternyata menjadi seperti Yesus ada kemiripan dengan salah satu tokoh agama, Buddha Siddhartha Gautama, yaitu hal apapun di dunia ini tidak ada yang jadi menarik lagi, seperti makanan, pakaian, seks, citra diri, dan lain-lain. Sebab semuanya akan sia-sia dan tidak abadi. Menjadi seperti Kristus itu berarti kita melepaskan segala sesuatu yang duniawi, dan itu juga dilakukan oleh tokoh agama tersebut. Jadi dari dua tokoh ini, saya menemukan satu kesamaan, yaitu melepaskan keduniawian. Terima kasih Pak Eras. Luar biasa ya. Siddhartha itu sekitar tahun 600 dulu saya. Jadi sebelum Yesus. Dan saya juga termasuk dari muda mencermati kehidupan Siddhartha dan patut dikagumi. Luar biasa. Seorang pangeran yang berani meninggalkan kekayaan kemuliaan kerajaan dan menjadi seorang petapa. Itu sebabnya saya percaya bahwa Allah berurusan dengan semua orang, bukan hanya dengan orang Israel dan orang Kristen. Pasti orang-orang seperti ini memang memiliki kekuatan batin. Ini apa? Tidak boleh mengukur Oh, kekuatannya, khususnya sebelum Rasulullah. Karena dia tidak pernah menurunkan. itu buat. Dulu dua. Dulu dua. Oh, ada yang tahu gitu. Tapi dia dulu sekali. Hah? Sekali. Dan itu satu-satunya jalan keselamatan yang bisa membuat kita bisa mengenakan kudrat ilahi. Bisa membuat kita segar dan sempurna. Langsung. Bukan hanya bisa meninggalkan keduniawian, bukan hanya tidak akan mencintai dunia, tapi juga sempurna seperti Bapa. Nah ini yang elok, yang tidak akan dijumpai di mana. Bukanya di mana? Berikutnya, sok. Nih, Apo kalau pagi-pagi tuh harus duduk di bawah lantai ya, Apo. Begini terus kakinya goyang-goyangin. Karena Apo kurang gerak itu kakinya. Beneran. Coba dah ikutin saran dokter Ming. Pria berusia 27 tahun, belum menikah di Jakarta, jemaat GKI. Shalom Bapak Erastus Sabdono, saya ingin bertanya terkait nama baru yang diberikan Yesus kepada Simon, yaitu Petrus. Seperti kita ketahui, arti dari nama tersebut adalah batu karang. Dalam Injil Matius 16 ayat ke-18, Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apakah nama ini diberikan kepada Simon hanya sebagai nubuatan tentang masa depannya yang akan menjadi pendiri gereja mula-mula? Atau ada makna lain dari nama Petrus ini sebagai fondasi iman kita? Karena sebelum Simon diberi nama ini, Simon adalah satu-satunya murid Yesus yang mengakui Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah ini berarti secara tersirat, Yesus ingin supaya kita semua melandaskan iman kita dengan keyakinan seperti Simon? Jadi mengakui dulu bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, barulah kita bisa membangun gereja yang ada di dalam diri kita sebagai bait Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengalaman setiap individu tidak bisa dijadikan landasan untuk orang lain, kecuali ada hal yang memang itu prinsip. Jadi kita harus bisa membedakan antara ayat umum dan ayat khusus. Ayat khusus itu ayat atau pernyataan Tuhan yang memang khusus untuk orang itu. Tapi tetap ada makna rohani yang bisa kita timba. Sedangkan ayat umum ini ayat yang berlaku semua orang kapanpun dimanapun. Seperti Yesus berkata, jual segala milikmu, bagian orang miskin datang kembali ke tanganku. Itu khusus untuk dia saja. Tidak semua orang jual hartanya kan. Tapi pelajaran rohaninya adalah kita tidak terikat dengan kekayaan. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus ya, diberi nama berarti batu karang, tentu Tuhan sudah memperhitungkan segala hal. Petruslah yang akan menjadi seorang tokoh yang akan membangun gereja Tuhan. Tetapi perkataan Yesus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ini maksudnya bukan Petrusnya loh, pengakuannya. Belum tentu si Petrus secara individu. Ada keyakinan gereja ini menunjuk Petrus secara individu atau person. Bahwa di atas kehidupan Petrus berdiri gereja. Tetapi juga ada keyakinan bahwa bukan di atas diri Petrus, tapi pengakuan bahwa Yesus adalah anak yang hidup. Udah matang, udah merah. Mempercayai bukan di atas dasar si manusia atau person Petrus gereja dibangun, tapi di atas pengakuan. Itu yang sesuai budget. Ya hancur nih, besok juga dia itu. Sesuai budget aja. Kalau nggak sesuai budget mau nggak beli. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu ya, cukup jelas. Amin. Ya, terus. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 52 tahun. Shalom Pak Eras yang saya hormati, saya seorang majelis di sebuah gereja kecil. Saya melakukan pelayanan dan nubuatan tentang masa depannya yang akan menjadi pendiri gereja mula-mula. Atau ada makna lain dari nama Petrus ini sebagai fondasi iman kita? Karena sebelum Simon diberi nama ini, Simon adalah satu-satunya murid Yesus yang mengakui Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah ini berarti secara tersirat, Yesus ingin supaya kita semua melandaskan iman kita dengan keyakinan seperti Simon? Jadi mengakui dulu bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, barulah kita bisa membangun gereja yang ada di dalam diri kita sebagai bait Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Pengalaman setiap individu tidak bisa dijadikan landasan untuk orang lain, kecuali ada hal yang memang itu prinsip. Jadi kita harus bisa membedakan antara ayat umum dan ayat khusus. Ayat khusus itu ayat atau pernyataan Tuhan yang memang khusus untuk orang itu. Tapi tetap ada makna rohani yang bisa kita timba. Sedangkan ayat umum ini ayat yang berlaku semua orang kapanpun dimanapun. Seperti Yesus berkata, jual segala milikmu, bagian orang miskin datang kembali ke tanganku. Itu khusus untuk dia saja. Tidak semua orang jual hartanya. Tapi pelajaran rohaninya adalah kita tidak berterikat dengan kekayaan. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus diberi nama berarti batu karang, tentu Tuhan sudah memperhitungkan segala hal. Petruslah yang akan menjadi seorang tokoh yang akan membangun gereja Tuhan. Tetapi perkataan Yesus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ini maksudnya bukan Petrusnya loh, pengakuannya. Belum tentu si Petrus secara individu. Ada keyakinan gereja ini menunjuk Petrus secara individu atau person. Bahwa di atas kehidupan Petrus berdiri gereja. Tetapi juga ada keyakinan bahwa bukan di atas diri Petrus, tapi pengakuan bahwa Yesus adalah anak yang hidup. Gereja Tuhan. Dan kalau orang Protestan tadi mempercayai bukan di atas dasar si manusia atau person Petrus gereja dibangun, tapi di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini ya, oke, cukup jelas. Amin. Ya, terus. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 52 tahun menikah. Shalom Pak Eras yang saya hormati, saya seorang majelis di sebuah gereja kecil di desa. Saya melakukan pelayanan saya semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan kondisi saya. Saya ibu rumah tangga yang mencari nafkah dengan usaha kue. Yang jadi masalahnya Pak, seringkali dalam pengambilan keputusan-keputusan majelis, hal ini lebih didominasi oleh ketua majelis. Meskipun kadang saya kurang bisa menerima keputusan yang dibuat, tapi saya berusaha untuk bisa rendah hati dan menerima keputusan sebagai kehendak Tuhan. Terakhir yang membuat saya sangat kecewa adalah ketika ada ibadah yang didedikasikan untuk mendukung program penginjilan dan persembahan yang terkumpul akan disetorkan semua ke sinode kami. Tapi setelah semua terkumpul cukup banyak, maka ketua majelis memutuskan untuk disetor kurang dari separuh dan sisanya masuk ke kas gereja. Saya sangat kecewa dan sempat berpikir untuk mengundurkan diri sebagai majelis karena tidak dapat berbuat apa-apa saat melihat ketidakjujuran. Sebentar, memang kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Justru kamu tetap menjadi majelis untuk bisa menjadi berkat. Ini dia menjadi majelis. Mungkin sudah lagi nanti meninggal lagi mengucapkan. Apakah satu teman? Karena ini menjadi majelis. Terus. Tetapi sampai saat ini saya masih bertahan dan berusaha mengikuti kekecewaan saya. Mengingat tanggung jawab saya cukup besar karena saya memegang ketua. Iya, itu tidak salah. Di ketua majelis dia punya keputusan, kebijakan yang tidak bisa dianulir atau di veto. Ikuti saja, tidak masalah. Kenapa ibu harus berhenti? Ibu kalau berhenti, ibu jadi egois. Ibu tidak memikirkan nasib gereja itu. Terus. Mohon nasihat Bapak, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa banyaknya. Semoga Bapak Yahweh selalu memberkati Pak Eras dan tim Abang dengan kesehatan, hikmat, dan sukses dalam pelayanan. Ingat, ibu tidak berhenti. Diam. Biar Tuhan yang bertindak. Udah, itu udah dimasuk. Oh, kamu ada. Berikutnya, seorang wanita berusia 47 tahun menikah dua anak dan anak jemaat gereja karismatik. Shalom Bapak Rohaniku, terima kasih banyak Pak sudah menjawab pertanyaan saya di Abang 1097. Perihal suaminya yang sudah keluar dari rumah tanpa kata cerai dan ibunya masih bertahan. Jawaban Bapak, dia seorang istri yang tabah meskipun suami tidak bisa menjadi dengan suami rohani yang buat anak-anak takut akan Tuhan. Jadi istri ini harus tabah. Saya mengatakan istri seorang yang tabah meskipun suami tidak bisa jadi teladan dan harus lebih rohani sehingga membuat anak takut akan Tuhan. Kali ini saya hanya mau cerita Pak, terima kasih untuk setiap khotbah Bapak yang sangat menguatkan saya. Hidup saya terlalu rumit dan tidak jelas Pak. Dulu saya sering frustrasi dan kecewa dengan kenyataan yang hidup yang saya jalani. Waktu Bapak mulai hidup lagi, saya mulai ikut dengan setia dan aktif dalam kehidupan. Suami saya jarang pulang dan akhirnya keluar. Apaan? Kenapa? Keras, parah.
kuning. Muda. Enggak. Iya emang muda. Kemarin tuh hampir semuanya muda. Tadinya Mei mau tinggal. Kata Mei, kok gini ya kan. Cuman dia doang, ya cuman yang ini doang salah satunya paya yang menurut Mei masih Kasih abang. di pasar, bukan ini mah. Goblok lu kalau jangan begini. Ya adalah nggak usah di nggak usah dah. Emang dia udah belahin semua lu kuning semua po. Ini udah ngomong ini mah masih muda bang, nggak cocok ini mah buat dikonsumsi orang. Yang bilang gitu kan. Abangnya nggak ngerti, katanya udah ini aja bawa nih 23, nggak mau ah. Adanya 4.000, udah gua bawa yang ini aja satu dah. Itu kita terjadi. Itu nggak beli 3. Iya tadinya dia udah masukin 3, Mem bilang saya nggak mau. Mem bilang maksain aja lu bang. Kalau besok dia udah empuk. Apa? Bisa dipotong. Apanya? Kan Ming bilang sama Apo, paya mah mau potong kapan aja terserah. Emang Ming nyuruh Apo barusan? Kan Apo sendiri yang lihat. Ini paya nih mau gue potong dah. Kayaknya belum matang. Duh. Tunggu besok lagi bonyok. Tuh. Tapi nggak bisa merah. Nah, Kayak mentah. iyalah. Cobain dulu nanti. Manis ya, kalau nggak manis udah nggak usah lah. Kasih kelinci si pomen aja. Kasih kelinci si pomen. Dia kelincinya doyan makan paya. Buat sakit perut katanya. Orang mau cari yang kuning gini nih. Kuning gimana? Ini yang kuning katanya. Kuning tai lu. Merah maksudnya yang merah. Muda. Tahu nggak tuh? Goblok. Ngomongin abang-abang. Bukan dibohongin, Ming udah tahu. Tapi abangnya kan maksain, ngerti gak sih? Abangnya maksain. Ya udahlah, apa beli aja. Aku emang bisa. Tapi banyak loh, dia payahnya masih banyak itu. Kan kesian juga. Mikir udah. Irisannya tuh adalah kesiannya. Kalau kesian kamu makan, ya kasih orang. Maksudnya kasih orang gimana? Kelinci. Kalau emang gak enak, kasih kelinci aja. Kelinci si pomen mau buat diulek-ulek perutnya. Gak jelas orangnya siapa. Malah kasih orang. Jangan lah kayak gitu mah. Kata bapak sangat menguatkan saya, dan saya tidak akan pernah lupa sampai kapanpun. Kalau istri sudah berjuang menjadi istri yang baik dan setia, tapi ternyata suami bukannya berubah malah pergi dari rumah, tidak perlu ditangisi, bahkan tidak perlu diratapi, lupakan saja. Kata-kata bapak itulah yang membuat saya kuat dan ikhlas melihat kenyataan yang saya alami. Bahkan waktu melihat kenyataan kedua anak saya yang tidak bisa diarahkan, saya belajar tenang. Kata bapak, lawan masalah dengan kesucian hidup dan ketulusan. Kalau orang tua hidup dipimpin Roh Kudus, percayalah akan ada kegentaran dari Tuhan yang membuat anak-anak bertobat kembali pada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, saya merasa berutang kebaikan sama Bapak. Oh ya Pak, saya mau ikut mendukung pekerjaan Tuhan yang Bagus sedang lah. Bapak kerjakan, dan maaf kalau jumlahnya kurang banyak ya Pak. Saya hanya tinggal di rumah susun dan pekerjaan saya hanya sebagai asisten di rumah tangga. Saya tidak bisa mengisi formulir dan hanya mencatat nomor rekening, dan saya masih belum tahu sampai kapan saya bisa membantu Pak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak, saya jadi merasa berharga dan semangat hidup untuk Tuhan sejak mengikuti kegiatan Bapak. Sekalipun hidup saya terlalu rumit dan ngeri dan tidak jelas, Bapak di surga pasti selalu memberkati Bapak dalam segala hal yang Bapak kerjakan dan terus mengurapi Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu tim Bapak. Tahu deh. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Kami mengasihi. Apaan? Kasih si bapakmu. Nih. Bukan, nanti kasih kelinci. Iya, kasih dia. Ya udah masukin plastik aja. Gini aja. Apa udah cobain? Cobain dulu lah. Cobain dulu, kalau emang nggak enak baru kasih kelinci. Tapi bisa mengirimkan uang. Bukan jumlahnya itu mengharukan. Benar-benar ibu menjadi bagian hidup kami. Rasanya saya mau mengatakan kalau saya di surga, saya bisa melihat ibu di sana. Oke, cukup. Terus. Baik, seorang pria berusia 34 tahun, masih single di Malaysia. Shalom Pak Eras dan seluruh tim Abang, terima kasih jawaban Bapak dalam pertanyaan saya yang sebelumnya. Jawaban Bapak benar-benar memberkati saya, dan ini ke-6 kalinya saya bertanya di Abang. Saya mau bertanya Pak, bagaimana proses dihakimi menurut perbuatannya itu ya Pak? Apakah seseorang yang tidak mencapai kesucian itu akan dihakimi menurut perbuatannya? Apakah maksud dihakimi itu dihukum dulu, lalu setelah dihukum akan masuk ke dalam anggota masyarakat kerajaan surga ya Pak? Kita tidak sempurna atau belum sempurna. Tetapi setiap hari, setiap kali kita salah, kita minta ampun. Itu beres. Itu ada amnesti, ada penampunan, Allah melupakan. Besok kita belajar lagi untuk hidup lebih suci. Apaan? Udah lihat begini pasti udah gak enak. Emang nggak tawar apa gimana rasanya? Langsung nggak enak aja. Masalah gimana? Mengaku lagi dan minta ampun. Kalau kita menghadap penghakiman Tuhan, maka Tuhan akan melihat bahwa kita ini sudah benar di hadapan Allah. Belum selesai. Manis ya? Bapak mengatakan bahwa bagi orang yang hidupnya tidak Pegang lurus, dah. Nggak enak. Pegang tuh. Nggak enak sama sekali. Nggak ada rasanya. Hah? Ditaruhnya di situ lah. Nggak, ini nggak ada rasanya apa gimana? Cobain aja nih. Pegang. Pegang. Nggak apa-apa. Mencret siapa? Masukin kulkas dulu lah.
Udah penuh po. Mau kasih dia kan? Ya Gak udah, bakal, makan. gak bakal lu makan deh. Apa ya? Kayak gak ada rasa. Si abangnya si kocak. Nih. Mesin plastik aja dah. Di kantong. Bohong ntar cemburu lagi. Jadi gue tahu. Kalau nggak dia yang dikasih. Kayak Wow, buat lu nih wow. Tabok langsung sama dia. orang gila ya. Kenapa? Demen yang emak mau ribut. Apanya sih? Kayak orang ngaco welo juga. Ngomongnya kayak orang ini ribut siapa yang ribut? Ngaco welo sendiri. Siapa ya? Mau ini ribut. Ini kan bilang kalau misalkan dia ntar tahu si Bohau cemburu. Si Bohau cemburu aku bilang malahan ini seneng lu lihat dia. Ini dia main apa? Kok main nggak jelas nah siapa nih nggak nyambung tuh mulutnya kan begitu kan. Maka tidak layak masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan surga. Kudus itu artinya tertata bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan. Jadi kalau tidak punya kemampuan seperti ini, maka mereka yang sedang hidup tidak dosa, memiliki kecerdasan rohani, ketepatan bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan. Mereka yang hanya menjadi baik perlu dihakimi, lalu masuk ke dalam anggota masyarakat kerajaan surga. Jadi maksudnya kerajaan surga itu ada dua. Satu, Anda pemimpin di satu tempat, bukan bisa. Ya, Anda dalam satu wilayah, begitu. Yang dibilang pertama anggota keluarga kerajaan surga bagi orang suci. Ini kelompok bukan tempat. Jadi ada kelompok atau golongan bukan dua tempat, bukan dua bagian maksudnya. Ya, sini tadi. Kedua, Ada dua ya, ada dua tempat, tapi bukan dua tempat. Oke. kedua anggota masyarakat kerajaan surga bagi orang yang tidak mencapai kesucian. Ya, tapi baik, yang mencapai kesucian itu sempurna seperti apa? Aduh. Serupa dengan Yesus. Apakah kita mau Jangan penjelasan? ngomong Memang sama begitu jelas sekali ya. saya. Ini bukan karena dibohongin ngerti gak, dia nih maksain ngerti gak. Terus Meng kan mikir udahlah mungkin ini bagus nih payanya, ini doang nih yang masih paling oke gitu ya. Yang lain udah di blackin semua sama dia, isinya sama kuning semua. Mau udah tahu nih kuning pasti kuning juga nih pasti dalamnya, tapi kayaknya bisa lah dia merah nanti. Udah 2 hari nih, ntar gue diemin aja dah di dalam mobil. Dari seorang wanita berusia 45 tahun, sudah menikah dengan 3 anak di Jawa Tengah, Jemaat GKI. Shalom Pak, 22 tahun yang lalu saya menikah dengan seorang pria Katolik. Saya dulu sangat yakin bahwa saya bisa membawa suami ke Kristen. Ternyata mertua perempuan dan adik ipar melarang saya ke Kristen dan selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga saya sampai sekarang. Saya sudah berdoa dan memaafkan mereka, tapi mereka malah tambah jahat sampai sekarang dan menyuruh suami untuk menceraikan saya. Hal itu selalu diungkapkan suami Pak, dan anak saya yang pertama sempat depresi. Apa yang harus saya lakukan? Berat kamu, tapi kamu bisa memenangkan usia muda 45 tahun. 3 anakmu saya kira juga sudah remaja ya. Yang kamu lakukan adalah kamu berlindung kepada Tuhan. Saya membayangkan betapa mengerikan orang-orang ini melawan kamu yang berlindung kepada Tuhan dan hidup suci. Kamu pasti dibela Tuhan. Diam. Itu yang kamu lakukan. Sementara kamu terus mencari Tuhan. Jangan lawan dengan akal kelicikan atau cara-cara. Serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan membela kamu dengan cara Tuhan. Saya prihatin dengan anak kamu yang depresi ini. Yang pertama ini laki atau perempuan saya tidak tahu. Rasanya perempuan. Ya sekarang kan namanya orang udah modal, emang dia beli payah nggak pakai modal kok. Masa nggak kejual payahnya? Ya gak? Ngaco juga nih orang ini. Pengennya merasakan ini doang, untungnya doang. 4.000 kan modal kan. Yang 4.000 kan kecil lah. Ya udah. Kayak orang nggak suka amat masalah 4.000 itu. Orang mah ya udahlah nggak apa-apa gitu. Malah bego lu ngapain lu beli? Bego-begoin malah. Sadar po. Orang tuh bisa mengalami teguran kayak apa nih karena apa suka menghakimi orang. Tukang payah dihakimin, bayangin. Orang mah ya udahlah, gue udah bisa membantu orang gitu harusnya. Ngapain malah komplain mulu apa? Bingung emang. Sedih ya? Kamu akan ditolong Tuhan. Saya udah katakan ini berat, tapi Tuhan akan tolong kamu. Doa pagi bersama saya mencari Tuhan. Ku berlindung padamu Bapa. Seperti yang sering saya cakap dengan doa pagi. Kamu akan dilindungi Tuhan. Oke, sampai di sini episode ini. Kita lanjutkan episode akan datang tahun depan. Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita bisa jumpa kembali bersama saya Zeferi dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdo. Malam hari ini bertemakan merdeka dari segala keinginan. Seharusnya setiap kita memiliki perasaan krisis.
bukan krisis karena uang atau krisis karena nama baik kita dicabik-cabik, atau juga krisis karena keinginan kita tidak terpenuhi. Melainkan karena kita takut kalau masih ada kesalahan yang kita lakukan atau ketidaktepatan. Dan kalau mestinya ada yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, tetapi kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jangan hanya bangga karena menjadi pendeta, karena telah setia mengikuti atau melakukan atau khotbah dan mengikuti suara kebenaran. Tapi mari kita responsif mengenakan kebenaran ini. Sampaikan, selidiki aku Tuhan, seperti yang pemazmur katakan. Makanya kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang lebih merdeka dan mulia daripada seorang yang berhenti dari segala keinginan. Ini sungguh tidak mudah. Tidak ada lagi cita-cita, tidak ada lagi sesuatu yang membuat diri bahagia. Tetapi ia selalu bertanya, apa yang harus kulakukan Bapa? Kalau kita bisa mengikuti ini, kita menjadi orang yang sangat beruntung. Karena pertaruhannya adalah kekekalan. Kalau segenap hidup bisa kita persembahkan untuk Tuhan, berhenti dari segala keinginan pribadi, dan hanya ingin melakukan kehendak Bapa, ini tidak berlebihan. Karena memang Alkitab mengatakan, baik kamu makan, atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Barangkali ada yang bertanya atau berkata atau menanggapi, bukankah kita sebagai manusia boleh punya keinginan? Memang manusia diciptakan Tuhan dengan pikiran, perasaan, supaya manusia memiliki kehendak atau memiliki keinginan. Manusia tidak mungkin tidak punya keinginan, dan memang tidak boleh tidak punya keinginan. Tapi masalahnya adalah, apa objek keinginan kita? Itu masalahnya. Kalau tadi dikatakan bahwa orang yang paling merdeka adalah orang yang tidak memiliki keinginan, maksudnya bukan kita meniadakan keinginan, melainkan keinginan kita hanya ditujukan kepada Tuhan. Sebab kita hidup di dunia yang sudah jatuh, dunia yang terhukum, dunia yang terkutuk. Sementara moral karakter kita juga masih berantakan. Maka apa yang muncul di hati dan pikiran kita? Produk dari dunia sekitar kita, ditambah dengan ambisi pribadi yang keruh, melahirkan kejahatan, melahirkan dosa. Kalaupun itu kelihatannya tidak melanggar hukum, namun tidak membuat kita melekat dengan Allah. Kita akan selalu punya keinginan sampai selama-lamanya. Di surga, keinginan atau kehendak individu itu masih ada. Dan kehendak individu itu selalu bebas. Allah memberi kedaulatan manusia dalam kedaulatan yang terbatas. Dan di dalam kedaulatan itu, manusia memiliki keinginan. Jadi, kalau kita memiliki keinginan yang ditujukan kepada objek tertentu, bukan Tuhan dan kerajaannya, pasti kita lepas dari hadirat Allah. Jatuh, terbelenggu, atau terikat. Logikanya, kita hidup tidak lebih dari 70-80 tahun. Setelah itu, kita akan memasuki dunia di mana tidak ada dosa. Dunia di mana tidak ada kejahatan. Dunia di mana tidak ada kuasa kegelapan. Sehingga secara otomatis, keinginan-keinginan seseorang pasti baik. Tetapi untuk memiliki keinginan yang selalu baik, bukan dimulai nanti waktu di surga. Melainkan sejak di bumi kita sudah melokalisasi keinginan kita. Mempersempit keinginan kita. Yang akhirnya nanti kita fokuskan satu saja, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kemuliaan bersama Tuhan itu tak ternilai. Jangan sampai kesempatan di mana kita bisa berkobar-kobar mengisi hari hidup untuk melayani Tuhan, rusak karena pergaulan. Seperti orang tua di dunia ini tidak ingin anak-anaknya. Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita bisa jumpa kembali bersama saya Z Ferry dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabtono. Malam hari ini bertemakan merdeka dari segala keinginan. Seharusnya setiap kita memiliki perasaan krisis. Bukan krisis karena uang atau krisis karena nama baik kita dicabik-cabik, atau juga krisis karena keinginan kita tidak terpenuhi. Melainkan karena kita takut kalau masih ada kesalahan yang kita lakukan atau ketidaktepatan. Dan kalau mestinya ada yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, tetapi kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jangan hanya bangga karena menjadi pendeta, karena telah setia mengikuti atau melakukan atau berkhotbah dan mengikuti suara kebenaran. Tapi mari kita responsif mengenakan kebenaran ini. Sampaikan, selidiki aku Tuhan, seperti yang pemazmur katakan. Makanya kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang lebih merdeka dan mulia daripada seorang yang berhenti dari segala keinginan. Ini sungguh tidak mudah. Tidak ada lagi cita-cita, tidak ada lagi sesuatu yang membuat diri bahagia. Tetapi ia selalu bertanya, apa yang harus kulakukan Bapa? Kalau kita bisa mengikuti ini, kita menjadi orang yang sangat beruntung. Karena pertaruhannya adalah kekekalan. Kalau segenap hidup bisa kita persembahkan untuk Tuhan, berhenti dari segala keinginan pribadi, dan hanya ingin melakukan kehendak Bapa, ini tidak berlebihan. Karena memang Alkitab mengatakan, baik kamu makan, atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Barangkali ada yang bertanya atau berkata atau menanggapi, bukankah kita sebagai manusia boleh punya keinginan? Memang